Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 1 Oktober 2021. Gereja merayakan pesta Santa Tresia dari Kanak-Kanak Yesus, perawan dan pelindung misi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Saudaraku terkasih, perdebatan para murid soal siapa yang terbesar sering kita dengarkan dalam Injil. Hal ini muncul karena para murid memikirkan kelanjutan karya setelah Yesus. Mereka memikirkan siapa yang akan menjadi pemimpin di antara mereka. Karena itu Matius dalam Injilnya hari ini menegaskan sikap Yesus atas perdebatan para murid. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Dengan memakai contoh anak kecil, Yesus ingin mengatakan bahwa menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah tidak gampang, tidak mudah. Ada syarat yang perlu dipenuhi untuk menjadi seorang yang terbesar dalam kerajaan surga. Pertama, memiliki semangat pertobatan. Artinya memiliki perubahan pola pikir, perubahan pola hidup dan perilaku yang baik, meninggalkan manusia lama dan membangun manusia baru. Dan bagi kita itu tidak mudah. Banyak di antara kita yang bila sudah merasa nyaman dengan status atau tempat tertentu menjadi sangat sulit untuk melepaskan. Seakan-akan hanya kita yang bisa melakukan semua itu. Akibatnya adalah banyak orang enggan untuk melibatkan diri. Banyak orang tidak mau aktif karena merasa bahwa kehadiran tokoh tertentu yang seakan-akan menghambat partisipasi dan keterlibatan mereka. Maka saya ingin mengajak kita harus bertobat, berani melibatkan semakin banyak orang, berani menyerahkan tugas pelayanan pada yang lain, berani melibatkan dan mengajak banyak orang untuk berpartisipasi dalam pelayanan. Dan itu butuh pertobatan dari kita. Yang kedua, memiliki kerendahan hati. Artinya mengutamakan pelayanan, bukan mengutamakan ego kita. Kerendahan hati berarti kita tidak sombong, tapi kita menjadi pribadi yang tulus, pribadi yang setia, pribadi yang berkomitmen. Yang ketiga, selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup, dalam pelayanan, dalam aktivitas kita. Semampu apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, hendaknya tetap menjadi orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup dan pelayanan kita. Saudaraku terkasih, penegasan Yesus pada para murid juga ditujukan pada kita semua sebagai muridnya. Pada saat kita dipilih untuk menjadi pemimpin, hendaknya kita sadar bahwa kita tidak hanya menjadi pemimpin, tapi juga adalah murid Yesus. Artinya kita harus menghidupi cara hidup Yesus dalam kehidupan dan pelayanan kita masing-masing. Maka saya mengajak kita untuk tetap menjadi pribadi yang terus memperbaharui diri. Berani membangun manusia baru dan lepas bebas dalam perutusan. Tetap menjadi pribadi yang rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap tugas dan perutusan kita. Dan saya berharap saudaraku terkasih, agar kita sebagai seorang beriman, seorang yang dipercaya sebagai murid Kristus, tetap menghadirkan cara hidup dan sikap Yesus dalam tugas perutusan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.